Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Gustiana Mega Gita selaku dosen mata kuliah pembinaan olahraga usia dini dan mahasiswa mata kuliah pembinaan olahraga usia dini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Panji Ramadan, NIM 6211418081. Di sini saya akan mempresentasikan pembinaan olahraga usia dini cabang olahraga bola basket. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu pengertian pembinaan. Menurut Toha, pada tahun 1989, pembinaan adalah suatu proses, hasil, atau pertanyaan menjadi lebih baik. Dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi, atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Sedangkan menurut Matis yaitu pembinaan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Jadi itu ada pengertian pembinaan. Terus selanjutnya yaitu ada pembinaan prestasi. Pembinaan prestasi atau yang kita kenal dengan piramida segitiga yaitu ada pemasalan, pembibitan, dan puncaknya itu prestasi. Jadi sebelum mencapai puncak prestasi yaitu ada pembibitan dan pemasalan. Yang pertama pemasalan. Apa itu pemasalan? Pemasalan olahraga adalah suatu proses dalam upaya mengikutsertakan peserta sebanyak mungkin supaya terlibat dalam kegiatan olahraga dalam rangka pencarian bibit-bibit atlet yang berbakat yang dilakukan dengan cara teratur dan terus-menerus menurut Hadi Sasmita. Yang kedua ada pembibitan. Pembibitan atlet adalah upaya mencari dan menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga yang setinggi-tingginya di kemudian hari sebagai langkah atau tahap lanjutan dari pemasaran olahraga menurut M. Furqon H. Jadi kita melakukan pemasalan dulu baru kita bibit. Terus yang ketiga ada prestasi. Prestasi adalah hasil dari kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan berbagai hal. Jadi sebelum mencapai prestasi ada pemasalan yaitu kita di mana mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, SDM sebanyak-banyaknya, lalu kita pilih dan setelah itu kita bibit. Terus selanjutnya yaitu ada tahapan pembinaan. Dalam pencarian calon atlet bola basket yang ingin saya lakukan ada tahapan pembinaan. Yang pertama tahapan yang saya lakukan adalah tentu mencari calon atlet yang berbakat. Yang kedua memilih calon atlet pada usia muda. Jadi di sini saya akan melakukan pemilihan calon atlet pada usia semuda mungkin kalau bisa. Terus yang ketiga ada memonitoring calon atlet tersebut secara terus-menerus dan teratur. Dan di sini juga saya akan terus-menerus memonitorkan calon atlet sebaik mungkin dan teratur mungkin. Yang keempat ada membantu calon atlet agar dapat meraih prestasi puncak. Jadi di sini juga saya akan membantu calon atlet untuk mencapai prestasi baik untuk kepentingan diri sendiri, instansi atau kelompok. Terus yang selanjutnya dalam pencarian atlet bola basket yang saya buat yaitu ada identifikasi bakat. Pengidentifikasian bakat dapat dilakukan dengan metode alamiah dan metode seleksi alamiah. Jadi dalam mengidentifikasi bakat ada dua yaitu seleksi alamiah dan seleksi ilmiah. Seleksi alamiah yaitu seleksi dengan pendekatan secara natural. Anak-anak usia dini berkembang kemudian tumbuh menjadi atlet. Sedangkan seleksi ilmiah adalah suatu metode yang digunakan dalam memilih anak-anak prospektif yang telah menunjukkan kemampuan alami pada cabang olahraga tertentu. Jadi pada pencarian atlet di sini saya akan melakukan seleksi ilmiah. Jadi di mana saya akan memilih langsung calon-calon atlet yang memiliki prospektif yang telah menunjukkan kemampuannya. Terus di sini juga ada kriteria yang dicari. Jadi kriteria yang saya cari yaitu dari tinggi dan panjang tangan,
dalam bola basket yang kita ketahui, maka sangat dibutuhkan postur badan yang tinggi dan berat badan yang ideal. Terus ada juga kekuatan anaerobik yang tinggi. Terus yang ketiga ada kapasitas aerobik tinggi. Yang keempat ada koordinasi. Yang kelima ada resistensi terhadap kelelahan dan stres. Yang keenam ada pemikiran cepat dan semangat bekerja sama. Karena permainan bola basket adalah permainan yang dilakukan secara tim, maka diperlukan koordinasi dan semangat yang bekerja sama. Terus di ini juga saya sudah membuat program latihan mingguan. Nantinya yang pertama ada pembinaan fisik, terus ada keterampilan dasar bermain, meliputi seperti operan atau yang passing, terus menembak, shooting, menggiring bola, dribble, terus kerja olah kakinya, terus ada rebound dan individual offense. Terus ada juga dasar penyerangan tim. Terus ada yang keempat ada fast break, taraf penyerangan di lapangan depan. 5 ada dasar pertahanan atau defense. Nah, nantinya saya akan membuat program latihan itu. Saya mengajarkan atlet bekerja sama tim mulai dari offense, defense, entah itu defense man to man ataupun pola sebagainya. Dan offense yang meliputi passing atau pola sebagai lainnya. Terus ada juga program latihan harian, dimana yang sudah saya buat. Yang pertama ada pemanasan atau stretching, pengeluaran otot-otot. Yang kedua ada pemanasan dengan olah kaki yang merubah arah. Terus ada tembakan layup, ada jump shoot. Terus ada pembinaan fisik, ada defensive rebound, ada fast break 2 lawan 1. Terus ada penyerangan secara tim melawan pertahanan man to man. Terus ada juga pertahanan regu menghadapi serangan dengan set offense. Terus ada permainan setengah lapangan. Terus ada free throw. Terus ada petunjuk-petunjuk khusus bagi beberapa pemain. Jadi apabila nantinya pemain itu adalah program latihan harian. Jadi apabila ada pemain yang gerakannya itu kurang luas atau apa, maka di sini saya akan bina. Seperti tembakan layup nanti akan diajarin, terus jump shoot yang benar dan baik itu seperti apa, terus defensive reboundnya seperti apa agar kita nggak kalah rebound dalam pengambilan bola, terus fast break yang baik itu seperti apa, dan mulai dari larinya, terus passing bolanya, terus ada penjagaan yang baik ketika man to man itu seperti apa. Nantinya semua akan diatur dalam program latihan harian yang saya buat. Terus selanjutnya yaitu ada tujuan program latihan. Tujuan program latihan yaitu yang pertama yang saya buat adalah untuk meningkatkan kemampuan kondisi fisik, teknik bermain, dan menyiapkan atlet untuk latihan yang lebih maju pada tahap berikutnya. Jadi pada tujuan awalnya itu saya akan tujuannya itu yaitu untuk menguatkan fisik pemain atau calon atlet, terus mempersiapkan teknik-tekniknya, kita membenarkan teknik-tekniknya, bagaimana teknik yang baik. Terus ada juga tujuan tahap kedua yaitu mempertahankan kondisi fisik, meningkatkan dan mengembangkan penguasaan keterampilan dalam situasi latihan atau pertandingan, serta memiliki prestasi pada pertandingan yang diikuti. Terus ada juga tujuan tahap ketiga yaitu menghilangkan kelelahan fisik dan mental serta menyiapkan atlet memasuki tahap persiapan latihan berikutnya. Jadi yang keempat ada pelatihan mental. Terus yang saya paparkan selanjutnya yaitu ada sasaran yang saya cari. Jadi sasaran yang saya cari yaitu yang pertama ada pembinaan kualitas fisik pemain. Jadi kita lihat fisiknya yang kuat yang mana, yang di atas rata-rata yang mana. Terus yang kedua ada nantinya penggemblengan ke arah penguasaan keterampilan dasar pemain, yaitu seperti dribble atau sprint atau apalah itu. Terus yang ketiga ada penggemblengan ke arah kemampuan melakukan berbagai penyerangan
taktis baik individu maupun bergu. Jadi di sini juga saya mencari atlet-atlet yang memiliki kemampuan dalam berpikir tentunya. Terus yang keempat ada penggemblengan ke arah kemampuan melakukan berbagai cara pertahanan yang baik, pemujarab melawan berbagai macam sistem serangan. Terus yang keempat saya mencari yang yang kemampuan defense-nya itu di atas rata-rata. Itu saja yang dapat saya paparkan. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu dosen atau mahasiswa, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Dan apabila ada pertanyaan bisa langsung menanyakan ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.